Ini adalah seri lanjutan dari episode sebelumnya, Indonesia Cemas 2045. Indonesia adalah bangsa yang memiliki sejarah luar biasa. Kita sering diajarkan untuk bangga dengan Sriwijaya, dengan Majapahit. Namun, mari kita hadapi kenyataan. Apakah kebanggaan itu masih relevan dengan keadaan kita hari ini? Apakah kita masih bisa membanggakan diri sebagai bangsa yang besar jika dalam berbagai aspek kita justru tertinggal dan tidak kompetitif? Mungkin sulit untuk menerima ya, tetapi jika kita tidak mulai berpikir kritis, sejarah besar kita hanyalah cerita penghiburan semata. Bayangkan, pada masa Sriwijaya, Indonesia adalah penguasa lautan. Laut kita adalah jalur perdagangan dunia yang sibuk, pusat pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Lalu, lihat kita sekarang. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Tapi, di mana kita dalam peta maritim global? Perikanan kita ketinggalan. Nelayan kita tertinggal dalam hal teknologi. Dan laut kita diacak-acak oleh kapal asing. Kita tak lagi memimpin di lautan. Kita malah sibuk mempertahankan kedaulatan yang bahkan sering kita abaikan sendiri. Lihat negara-negara tetangga, mereka membangun industri kelautan yang modern, memperkuat teknologi mereka, dan meraup keuntungan dari sumber daya yang seharusnya menjadi milik kita. Kita hanya bisa menonton, atau lebih parahnya, kita menjadi pekerja di negeri kita sendiri, di mana keberanian Sriwijaya yang dulu menguasai samudera. Mengapa kini kita begitu lemah dan terkesan pasrah menerima keadaan? Well, berbicara soal persatuan, kita selalu mengagung-agungkan Majapahit sebagai kerajaan besar yang menyatukan Nusantara untuk pertama kalinya. Gajah Mada dengan sumpah palapanya bertekad untuk tidak menikmati kenikmatan dunia sebelum menyatukan Nusantara di bawah satu bendera. Namun, apa yang terjadi sekarang? Indonesia hari ini terlihat seperti bangsa yang sulit bersatu, baik dalam tujuan nasional maupun dalam semangat kebersamaan. Kita terpecah-pecah oleh kepentingan politik, oleh agama, oleh ras dan suku. Perbedaan yang justru sebenarnya harus mempersatukan kita. Kita lebih sibuk berdebat tentang hal-hal yang seharusnya sudah selesai. Ketika negara-negara lain berfokus pada pembangunan ekonomi dan teknologi, kita justru sibuk dengan isu-isu yang menguras energi tanpa hasil yang nyata. Satu contoh menyedihkan adalah kualitas pendidikan kita. Bagaimana mungkin bangsa yang dulu memiliki cendekiawan hebat pada era Majapahit, pada masa Sriwijaya kita memiliki pusat pembelajaran terbesar di kawasan. Kita memiliki pendidikan yang tertinggal di Asia Tenggara saat ini. Alih-alih menjadi pusat pendidikan dan intelektual di kawasan, kita malah menjadi negara yang anak-anaknya seringkali harus mencari pendidikan yang lebih baik di luar negeri. Ini bukan hanya memalukan, tetapi juga mengancam masa depan bangsa. Tanpa pendidikan yang kompetitif, bagaimana mungkin kita bisa bersaing di kancah global? Bandung Lautan Api adalah contoh lain dari keberanian bangsa Indonesia. Pada tahun 46, para pejuang di Bandung lebih memilih membakar kotanya sendiri daripada membiarkannya jatuh ke tangan penjajah. Semangat perlawanan ini menunjukkan bahwa kita dulu tidak takut mengambil risiko besar demi harga diri dan kebebasan. Tapi sekarang, di mana semangat itu? Hari ini, Indonesia terkesan takut untuk mengambil langkah besar demi perubahan. Kebijakan-kebijakan besar yang dibutuhkan untuk memajukan negara seringkali tertahan oleh kepentingan politik, ekonomi jangka pendek. Kita lebih memilih untuk bertahan di zona nyaman daripada berani berinovasi dan mengambil risiko demi masa depan yang lebih baik. Contoh nyata dari ketakutan ini adalah dalam bidang teknologi dan inovasi. Negara-negara seperti Singapura ya, tetangga kita, Korea Selatan, bahkan Vietnam, telah melesat jauh di depan dalam hal pengembangan teknologi. Mereka berani berinvestasi besar-besaran dalam riset, dalam pendidikan, dan infrastruktur. Sementara kita hanya tertinggal, masih terjebak dengan birokrasi yang ketinggalan zaman dan kebijakan yang lamban. Potensi talenta muda Indonesia dalam hal teknologi sangat besar. Tetapi tanpa dukungan dan kebijakan yang berani, mereka lebih memilih bekerja di luar negeri atau bahkan membangun karir di perusahaan asing. Rakyat Bali dalam perang puputan yang terkenal
menunjukkan semangat keberanian yang luar biasa. Mereka tahu mereka kalah jumlah dan kalah senjata, tetapi mereka memilih untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Mereka lebih memilih mati dengan harga diri daripada hidup di bawah penjajahan. Namun, lihat kita hari ini, apakah semangat itu masih ada? Belum lagi pertempuran-pertempuran kemerdekaan di seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia saat ini terkesan begitu mudah menyerah dalam banyak aspek. Ketika menghadapi tantangan, alih-alih bertarung, kita seringkali memilih jalan mudah. Kita terjebak dalam mentalitas asalkan cukup, tanpa ambisi untuk menjadi yang terbaik. Di bidang ekonomi, kita masih terlalu bergantung pada sumber daya alam dan investasi asing. Padahal, kita memiliki potensi besar untuk membangun industri yang mandiri dan kuat. Itulah sebabnya kita selalu disetir oleh asing. Di mana keberanian kita untuk berani bermimpi besar, di mana semangat kita untuk tidak mudah puas dengan keadaan. Kita tidak terus-menerus memilih jalan yang paling aman. Tanpa mengambil risiko, bagaimana kita bisa maju? Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 45, di bawah kepemimpinan Bung Karno, Indonesia melangkah di panggung dunia dengan penuh percaya diri. Negara dengan status baru merdeka pada saat itu. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia tidak hanya diakui sebagai negara baru yang merdeka, tetapi sebagai negara yang berani bersuara di tengah percaturan global. Bung Karno dengan visinya yang kuat membawa Indonesia menjadi pemain penting dalam geopolitik internasional. Soekarno bukan hanya pemimpin nasional, tetapi juga tokoh dunia yang memperjuangkan kesetaraan, kemerdekaan, dan keadilan. Salah satu pencapaian terbesar Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno adalah peran pentingnya dalam gerakan non-blok, sebuah gerakan yang dibentuk oleh negara-negara yang menolak untuk bergabung dalam gerakan blok-blok besar pada saat itu. Pada era Perang Dingin yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia bersama negara-negara seperti India, Mesir, Yugoslavia, Ghana menjadi motor penggerak gerakan ini. Melalui gerakan non-blok, Indonesia menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya soal bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari pengaruh kekuatan asing yang ingin mendikte arah kebijakan dalam negeri kita. Indonesia berdiri di garda depan, memperjuangkan hak-hak negara berkembang untuk bersuara dan berdaulat dalam menentukan masa depannya sendiri. Kemudian ada Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung tahun 55 Ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa baru yang sedang berjuang mencari identitas dan kemandirian di tengah arus globalisasi dan tekanan kekuatan besar. Bung Karno berhasil menciptakan panggung internasional di mana Indonesia dihormati, bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena keberanian moral dan diplomasi yang kuat. Indonesia menjadi teladan bagi negara-negara lain yang ingin merdeka, baik secara politik maupun ekonomi. Pada masa itu, kita adalah suara lantang dan tegas yang mampu menentang dominasi negara-negara besar di dunia. Indonesia yang dulu disegani di panggung internasional, kini lebih sering berperan sebagai pengikut, bukan pemimpin. Diplomasi Indonesia yang dulu progresif, kini terkesan pasif. Lebih sibuk menjaga kestabilan dalam negeri daripada berani mengambil sikap di kancah global. Di mana keberanian kita yang dulu memimpin gerakan non-blok, di mana semangat kita untuk memajukan perdamaian dan keadilan internasional. Sejarah Indonesia adalah kisah tentang keberanian, tentang perjuangan dan tekad. Dari Sriwijaya, Majapahit, sampai gerakan non-blok, Konferensi Asia Afrika, belum lagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Namun kenyataan sekarang kita justru terjebak dalam keloyoan, ketidakmampuan untuk bersaing di panggung dunia. Kita pernah menjadi bangsa yang besar dan akan selalu besar tentunya. Tetapi hari ini kita seolah memilih untuk menjadi kecil. Kita memilih untuk beraksi kecil. Kita lebih sering puas dengan pencapaian yang biasa-biasa saja, sementara bangsa lain terus melaju kencang. Kita lebih sering berfokus pada hal-hal yang tidak penting, sementara dunia luar berlomba-lomba mengejar inovasi, meningkatkan teknologi dan kemajuan ekonomi.
dan kita hanya sering berfokus pada sumber daya alam, itu pun mayoritas dikorupsi. Apakah ini takdir kita? Apakah kita hanya akan menjadi bangsa yang hidup dalam bayang-bayang sejarah tanpa kemampuan untuk menciptakan sejarah baru? Tentu tidak. Kita memiliki semua potensi untuk menjadi bangsa besar kembali. Sumber daya alam yang melimpah, populasi muda yang begitu kreatif, dan sejarah yang menginspirasi. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk bangkit. Kita juga memiliki begitu banyak talenta-talenta hebat yang berkarir di luar negeri ya. Keberanian untuk tidak puas dengan keadaan, dan keberanian untuk bersaing di tingkat global. Itulah yang kita perlukan saat ini. Ini adalah saatnya kita bercermin dan mulai berpikir kritis. Sudah cukup kita memuji kejayaan masa lalu tanpa mengambil pelajaran darinya. Sejarah Indonesia seharusnya menjadi pendorong, bukan sekedar kenangan manis. Kita harus bangkit dari ketertinggalan, memupuk semangat keberanian yang dulu membuat bangsa ini disegani. Indonesia bukan bangsa yang loyo, kita adalah bangsa pemberani. Tapi keberanian itu harus kita hidupkan kembali, sekarang juga. Sebelum kita semakin tertinggal di belakang, mari kita mulai bergerak maju. Mari kita buktikan bahwa kita masih memiliki semangat besar untuk menjadi bangsa yang hebat di panggung dunia.